Hai, sahabat Saga. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Kami sangat menghargai dukungan kalian dan mendoakan agar kalian selalu diberi kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang kakek tua yang hidup sederhana di pinggiran hutan, tanpa pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Saat mencari kayu bakar, ia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Seekor harimau putih raksasa berdiri gagah di tengah hutan, menatapnya dengan mata penuh makna. Namun, di balik kegagahan makhluk itu, tersembunyi sebuah rahasia besar yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa harimau itu seolah memanggilnya? Dan apakah kakek tua itu siap menghadapi kebenaran yang akan terungkap? Simak kisah menegangkan ini hingga akhir. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana kalian berasal. Kami sangat senang bisa mengenal lebih banyak sahabat Saga dari berbagai penjuru Indonesia dan bahkan dari seluruh dunia. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Baiklah, mari kita simak ceritanya hingga akhir. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Jaya. Ia bukan orang biasa. Dalam desanya, ia dikenal sebagai tabib yang mahir meramu obat-obatan dari tumbuhan liar, juga sebagai seorang lelaki yang akrab dengan alam. Hampir seluruh hidupnya ia habiskan di dalam hutan, mencari daun-daunan obat, berburu ikan di sungai, atau sekadar berjalan mengikuti jejak binatang liar. Sejak kecil, ia telah diajarkan oleh ayahnya bagaimana bertahan hidup di alam, bagaimana membaca jejak di tanah, bagaimana mendengarkan suara angin untuk mengetahui perubahan cuaca. Namun, meskipun hutan adalah rumah keduanya, ada satu tempat yang selalu dihindarinya. Sebuah lembah yang terletak jauh di dalam jantung hutan, tersembunyi di balik rerimbunan pohon tua yang besar dan akar-akar yang menjalar seperti ular raksasa. Orang-orang desa menyebutnya Lembah Sunyi. Konon, tempat itu adalah wilayah makhluk-makhluk gaib yang tidak suka diganggu. Beberapa orang yang pernah nekat mendekatinya mengaku mendengar suara-suara aneh berbisik di telinga mereka, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan, lebih besar dari manusia, lebih cepat dari harimau. Ki Jaya bukan orang yang mudah percaya pada cerita-cerita semacam itu, tetapi ia juga bukan orang bodoh yang mencari masalah. Seumur hidupnya, ia tak pernah sekalipun menjejakkan kaki ke lembah itu, dan ia tidak punya niat untuk melanggarnya. Sampai pada suatu hari, segalanya berubah. Hari itu, ia pergi ke hutan seperti biasa, mencari tumbuhan obat yang mulai langka di sekitar desa. Musim hujan baru saja berlalu, dan tanah di dalam hutan masih basah serta licin. Udara terasa sejuk, dengan aroma daun dan tanah yang begitu khas. Ki Jaya berjalan mengikuti jalur setapak yang sudah ia hafal, tetapi tanpa ia sadari, pikirannya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia begitu asyik mengamati tanaman-tanaman liar di sekitarnya, hingga tidak memperhatikan langkah kakinya sendiri. Saat ia mengangkat kepalanya, ia tersentak. Ia tidak mengenali tempat ini. Jalan setapak yang biasanya terlihat jelas kini menghilang, tergantikan oleh semak-semak tinggi yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Pepohonan di sekelilingnya lebih besar dan lebih tua, dengan akar yang menjulur ke permukaan tanah seperti tangan raksasa. Suasana di sini jauh lebih gelap, lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara gemerisik ranting yang biasa ia dengar. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri yang tiba-tiba terasa lebih berat. Ki Jaya mencoba berbalik arah, tetapi setiap jalan yang ia tempuh terasa sama. Ia merasa seolah sedang berjalan dalam lingkaran,
seolah hutan sedang mempermainkannya. Rasa cemas mulai merayapi dadanya, sesuatu yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun hidup di hutan ini. Dan saat itulah, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di depan sana, berdiri di antara bayangan pohon-pohon besar, ada sesosok makhluk raksasa. Tatapan keemasannya bersinar dalam kegelapan, menembus ketakutan terdalam Ki Jaya. Angin berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Hutan yang biasanya penuh dengan suara burung dan serangga kini berubah menjadi begitu sunyi, seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Ki Jaya berdiri mematung, tubuhnya menegang saat semak-semak di depannya bergoyang keras. Ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan besar di depannya, sesuatu yang tidak kecil, tidak biasa. Jantung Ki Jaya berdegup kencang. Sebagai orang yang sudah lama hidup di hutan, ia tahu betul suara langkah binatang. Ia bisa membedakan langkah kijang yang ringan, langkah babi hutan yang berat, atau bahkan langkah harimau yang nyaris tanpa suara. Namun, yang ini berbeda. Getaran di tanah terasa begitu dalam, seolah ada sesuatu yang memiliki bobot luar biasa besar sedang mendekat. Lalu, dari balik pepohonan yang menjulang tinggi, muncullah sosok yang membuat Ki Jaya hampir kehilangan keseimbangan. Seekor harimau putih raksasa berdiri di hadapannya. Ukurannya begitu besar, jauh melebihi harimau biasa. Mungkin 2 kali, atau bahkan 3 kali lipat lebih besar dari harimau yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tubuhnya kokoh, bulunya putih berkilauan seperti cahaya bulan yang jatuh ke permukaan sungai di malam hari. Garis-garis hitam di tubuhnya tampak seperti ukiran alami yang melingkar di tubuhnya dengan indah. Namun, yang paling mencolok adalah matanya, sepasang mata keemasan yang bersinar tajam, menatap langsung ke dalam jiwa Ki Jaya. Lutut Ki Jaya terasa lemas. Ia ingin mundur, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah membeku di tempat. Ia tahu betapa berbahayanya harimau, apalagi yang sebesar ini. Jika binatang buas itu ingin menerkamnya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Bahkan sebelum ia bisa berlari, harimau itu sudah bisa melompat dan mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Namun, ada sesuatu yang aneh. Harimau itu tidak menggeram, tidak menunjukkan taringnya, bahkan tidak mengangkat cakarnya. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, menatap Ki Jaya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sesuatu di dalam tatapan itu, sesuatu yang lebih dari sekedar insting pemangsa. Ki Jaya menelan ludah. Apakah ini harimau biasa? Ataukah ini makhluk gaib seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang desa? Ia menguatkan hatinya, mencoba mengendalikan napasnya yang memburu. Dalam hati, ia berdoa agar makhluk ini tidak menganggapnya sebagai ancaman. Harimau itu mulai melangkah perlahan ke arahnya. Ki Jaya bisa merasakan tanah bergetar di bawah kaki binatang raksasa itu. Ia menutup matanya sejenak, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuatnya semakin bingung. Harimau itu berhenti tepat di depannya, lalu menundukkan kepalanya sedikit, seolah sedang menatap Ki Jaya dari dekat. Lalu, yang paling mengejutkan, harimau itu mengeluarkan suara rendah, bukan auman mengancam, tetapi lebih seperti suara lirih, sebuah rintihan. Sorot mata keemasan itu kini terlihat lebih jelas. Dan di dalamnya, Ki Jaya melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesedihan. Harimau itu tidak datang untuk menerkamnya. Tidak untuk memburu atau menakut-nakutinya. Tapi untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Ki Jaya berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Satu hal yang ia tahu pasti, pertemuannya dengan harimau ini bukanlah kebetulan. Ki Jaya berdiri terpaku, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia menatap harimau putih raksasa di hadapannya, masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya.
Makhluk itu begitu besar, begitu agung, namun di balik kegagahannya, ada sesuatu yang aneh. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, tidak menggeram atau bersiap menyerang. Sebaliknya, sorot matanya penuh dengan kesedihan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ki Jaya mencoba menguatkan diri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia melangkah mundur perlahan, tetapi harimau itu tetap diam, hanya mengawasinya dengan tatapan yang dalam. Sejenak, kakek tua itu teringat pada cerita-cerita orang desa tentang harimau gaib yang menjadi penjaga hutan. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah jelmaan roh leluhur, ada pula yang percaya bahwa harimau putih adalah makhluk yang dikirim oleh alam untuk menjaga keseimbangan. Namun, Ki Jaya bukanlah orang yang mudah percaya pada mitos. Ia lebih mempercayai apa yang bisa ia lihat dan rasakan. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Harimau itu bergerak sedikit, mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara lirih yang begitu aneh, seperti keluhan yang menyayat hati. Bulu kuduk Ki Jaya berdiri mendengarnya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk ini, sesuatu yang sangat penting. Ki Jaya menatap lebih dalam ke mata harimau itu, dan tiba-tiba, sebuah ingatan lama menyeruak di kepalanya. Puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda dan kuat, ia pernah menemukan seekor anak harimau yang terluka parah di tengah hutan. Tubuhnya lemah, penuh luka, dan hampir mati kehabisan darah. Saat itu, Ki Jaya merasa kasihan. Ia membawa anak harimau itu pulang, merawatnya dengan dedaunan obat dan memberinya makanan hingga sembuh. Selama berbulan-bulan, ia merawat harimau kecil itu, mengajarinya berburu dan bertahan hidup. Hingga suatu hari, ketika ia merasa bahwa harimau itu sudah cukup kuat untuk kembali ke alam liar, ia melepaskannya ke dalam hutan. Kini, ia menatap harimau putih raksasa di depannya, dan jantungnya berdegup lebih kencang. "Apakah kau?" Suara Ki Jaya bergetar. Ia tahu ini terdengar gila, tapi hatinya mengatakan bahwa harimau di hadapannya adalah anak harimau yang dulu ia selamatkan. Tapi bagaimana mungkin? Harimau biasa tidak tumbuh sebesar ini, dan warna putihnya yang mencolok membuatnya tampak seperti makhluk legenda. Harimau itu menatapnya, lalu perlahan menundukkan kepalanya, seolah memberikan penghormatan. Ki Jaya terpaku, merasa air matanya menggenang tanpa ia sadari. Ia tidak tahu bagaimana mungkin harimau ini bisa tumbuh menjadi sebesar ini, bagaimana mungkin ia bisa menemukannya lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Tapi satu hal yang ia yakini, ini bukan kebetulan. Pertemuan ini adalah takdir. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami sedang terjadi. Dan Ki Jaya tahu, ia harus mencari tahu apa maksud dari semua ini. Ki Jaya masih berdiri terpaku di tempatnya, hatinya bergetar hebat. Harimau putih raksasa itu menundukkan kepalanya, seolah mengenali dirinya. Ini bukan kebetulan, bukan sekadar pertemuan biasa di tengah hutan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh akal manusia. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Hutan yang sebelumnya terasa sunyi kini mulai dipenuhi suara-suara kecil, gemerisik dedaunan, kicauan burung dari kejauhan, dan desir angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun, Ki Jaya masih belum bisa bergerak. Ia hanya menatap makhluk agung di hadapannya, mencoba memahami pesan yang ingin disampaikan. Harimau putih itu perlahan melangkah maju. Ki Jaya bisa merasakan setiap getaran di tanah saat cakarnya yang besar menyentuh bumi. Ia masih belum tahu apakah harimau itu datang dengan maksud baik atau buruk, tapi hatinya mengatakan bahwa ia tidak dalam bahaya. Mata emas harimau itu masih menyiratkan sesuatu, bukan amarah, bukan keinginan untuk menyerang, melainkan sebuah permintaan. Tiba-tiba, harimau itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara panjang,
bukan auman yang menggetarkan, tetapi suara yang lebih menyerupai keluhan yang dalam, penuh kesedihan. Ki Jaya merasakan sesuatu meremas hatinya. Ia tidak pernah mendengar suara seperti itu dari seekor harimau sebelumnya. Seolah-olah harimau ini bukan hanya sekadar binatang, tetapi makhluk yang memiliki perasaan, yang menanggung beban yang begitu berat. Lalu, tanpa diduga, harimau itu berbalik dan mulai berjalan perlahan ke arah pepohonan yang lebih lebat. Ki Jaya melihatnya sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam. Ada dorongan dalam hatinya untuk mengikuti makhluk itu. Entah mengapa, ia merasa bahwa harimau putih itu ingin menunjukkan sesuatu padanya. Dengan langkah hati-hati, Ki Jaya mulai mengikuti jejak harimau itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki dunia lain. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pepohonan menjadi lebih besar, akar-akar menjalar seperti ular yang melilit tanah, dan udara terasa lebih berat, lebih pekat. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat Ki Jaya terkejut. Di tengah hutan yang gelap itu, ada sebuah tanah lapang yang diterangi cahaya matahari yang jatuh melalui celah pepohonan. Dan di sana, tergeletak sesuatu yang membuat jantung Ki Jaya hampir berhenti. Seekor harimau lain, lebih kecil dari harimau putih raksasa tadi, terbaring lemah di tanah. Bulunya juga putih, tetapi penuh dengan noda darah. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergerak dengan lemah, seolah berada di ambang kematian. Harimau putih raksasa itu berhenti di sampingnya, lalu menatap Ki Jaya dengan mata yang penuh harapan. Saat itu, Ki Jaya mengerti segalanya. Harimau ini tidak datang untuk menakutinya. Ia datang untuk meminta pertolongan. Ki Jaya menelan ludah, jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa berdentum di dadanya. Di hadapannya, harimau putih raksasa berdiri tegap, namun sorot matanya penuh harap. Di sampingnya, seekor harimau putih lain yang lebih kecil terbaring lemah, tubuhnya dipenuhi luka dan napasnya tersengal-sengal. Darah mengotori bulunya yang seharusnya bersih dan berkilauan. Ki Jaya melangkah perlahan, mendekati harimau yang terluka itu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang begitu kuat menyelimuti hatinya. Ia bukan hanya melihat seekor harimau yang terluka, tetapi makhluk hidup yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Harimau raksasa itu tidak bergerak, hanya mengawasi Ki Jaya dengan mata keemasannya yang tajam, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak akan menyakiti kawannya yang terluka. Ketika Ki Jaya berjongkok di samping harimau yang tergeletak, ia bisa melihat lebih jelas betapa parahnya luka-luka di tubuhnya. Ada bekas cakaran besar di sisi tubuhnya, serta beberapa luka tusukan yang terlihat seperti bekas serangan senjata tajam. Ki Jaya langsung tahu, ini bukan luka biasa. Ini bukan akibat perkelahian dengan hewan lain, ini perbuatan manusia. Dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa di luar sana, ada orang-orang yang memburu harimau demi kepentingan mereka sendiri. Entah untuk diambil kulitnya, taringnya, atau bahkan sekadar membunuh karena menganggap mereka sebagai ancaman. Ki Jaya menghela napas panjang. Ia selalu percaya bahwa hutan ini bukan milik manusia saja. Setiap makhluk yang hidup di dalamnya memiliki hak untuk bertahan, untuk hidup sesuai dengan takdir yang telah digariskan alam. Ki Jaya mengulurkan tangannya perlahan, menyentuh tubuh harimau yang terluka itu dengan hati-hati. Harimau kecil itu mengeluarkan suara lirih, matanya sedikit terbuka dan menatap Ki Jaya dengan lemah. Saat itu, Ki Jaya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak merasa ketakutan, seolah-olah harimau ini mempercayainya, seolah ia mengerti bahwa Ki Jaya datang bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penyelamat. Ia menoleh ke arah harimau putih raksasa yang masih berdiri diam, menunggu. Ki Jaya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa ia akan melakukan sesuatu. Ia merogoh kantong kain di sabuknya,
mengeluarkan beberapa lembar daun obat yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka-luka kecil. Namun, luka harimau ini terlalu dalam. Ia butuh lebih dari sekadar ramuan sederhana. Tanpa pikir panjang, Ki Jaya memutuskan untuk membawa harimau yang terluka itu ke tempat tinggalnya, sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Namun, bagaimana caranya? Tubuh harimau itu terlalu besar untuk ia angkat sendirian. Ia kembali menoleh ke arah harimau putih raksasa itu. "Kau harus membantuku," katanya lirih, meskipun ia tidak yakin apakah harimau itu mengerti ucapannya. Tapi, yang terjadi selanjutnya membuat Ki Jaya semakin percaya bahwa makhluk-makhluk ini lebih dari sekedar binatang biasa. Harimau putih raksasa itu perlahan mendekat, lalu dengan lembut menggunakan moncongnya untuk mengangkat tubuh harimau kecil yang terluka. Ki Jaya hanya bisa menatap dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Harimau raksasa itu mempercayainya. Ia telah menyerahkan sesuatu yang berharga ke tangannya. Dan saat itu, Ki Jaya tahu bahwa takdirnya telah berubah selamanya.